Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pemfaktoran pada aljabar. Nah, pemfaktoran pada aljabar itu apa sih, Kak? Pemfaktoran atau faktorisasi bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi bentuk perkalian aljabar tersebut. Nah, untuk memahami pengertiannya, kita langsung ke contoh soal di bawahnya. Nih, di sini ada contoh yang pertama, yaitu faktorisasi dari 2x tambah 2y. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari faktor yang sama. Kita sudah temukan faktor yang samanya yaitu 2, maka kita tulis ulang soalnya, yaitu 2x ditambah 2y sama dengan 2 yang faktor sama itu kita keluarkan, lalu kita kalikan dengan x plus y. Jadi faktorisasi dari 2x plus 2y adalah 2 kali x plus y. Nah, ini sudah dalam bentuk perkalian, jadi ini merupakan faktorisasinya. Selanjutnya kakak akan menjelaskan bentuk-bentuk faktorisasi dalam aljabar. Jadi ada 3 ini yang kakak akan bahas. Yang pertama yaitu bentuk AX tambah AY tambah AZ tambah titik-titik-titik, dan AX tambah BX tambah CX. Untuk menyelesaikannya biasanya kita menggunakan sifat distributif. Lalu bentuk yang kedua yaitu bentuk selisih kuadrat, di mana umumnya yaitu x kuadrat dikurang y kuadrat. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke bentuk yang pertama, yaitu bentuk yang menggunakan penyelesaian sifat distributif. Bentuk aljabar yang mempunyai 2 suku atau lebih dan memiliki faktor suku bisa kita faktorkan menggunakan sifat distributif. Kita coba menyelesaikan contoh soal ya. Tentukan faktorisasi dari 4a tambah 5a dikurang 6a. Pertama adalah mencari faktor yang sama. Faktor yang sama dari bentuk aljabar ini adalah a ya, karena semua sukunya memiliki a, memiliki variabel a. Jadi a ini kita keluarkan, lalu kita kalikan dengan 4 ditambah 5 dikurang 6. Nah, ini sudah berubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi ini adalah faktorisi dari 4a tambah 5a dikurang 6a. Teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu tentukan faktorisasi dari 2x ditambah 6x dikurang 8x. Nah, kalau dilihat dari bentuk aljabar ini, faktor yang sama bukan hanya x ya. Jadi kita bisa menyelesaikannya juga dengan menggunakan FPB. Kita harus cari FPB dari ketiga suku ini. Nah, kita sudah dapatkan di sini FPB-nya adalah 2x ya. Jadi faktor yang sama itu adalah 2x itu ya. Nah, kita tulis ulang soalnya. Sekarang kita keluarkan 2x-nya, lalu kita kalikan dengan 1, karena 2x dikali 1 adalah 2x, ditambah 3, karena 2x dikali 3 adalah 6x, dikurang 4, karena 2x dikali min 4 adalah min 8x. Jadi faktorisasinya adalah bentuk yang sudah menjadi bentuk perkalian ini. Bentuk yang kedua yaitu bentuk selisih 2 kuadrat, yang dimana bentuk umumnya adalah x pangkat 2 dikurang y pangkat 2. Jika kita faktorkan akan menjadi x plus y dikali x min y. Nah, di sini sudah ada contohnya. Tentukan faktorisasi dari a kuadrat dikurang b kuadrat. Penyelesaiannya, nah, a kuadrat dan b kuadrat ini bentuknya sudah sangat mirip dan sama bahkan ya,
dengan bentuk umum, yaitu x kuadrat dikurang y kuadrat. Bedanya hanya di variabelnya saja. Jadi kita tinggal merubahnya menjadi a plus b dikali a min b. Masih dalam bentuk yang kedua, tentukan faktorisasi dari x pangkat 4 dikurang y pangkat 4. Nah, ini pangkat 4 gimana nih? Nah, kita harus merubah x pangkat 4 ini menjadi pangkat kuadrat. Jadi kita tulis seperti ini, x pangkat 2 dipangkatin 2. Nah, y pangkat 4 juga kita ubah ke bentuk kuadrat. Nah, ini sudah dalam bentuk umum nih, bentuk umum dari selisih 2 kuadrat. Berarti kita tinggal tulis faktornya, yaitu x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikali x pangkat 2 dikurang y pangkat 2. Contoh soal yang kedua, yaitu 4a kuadrat dikurang 9b kuadrat. Lalu 4 menjadi 2 pangkat 2 dikali a pangkat 2 dikurang 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Kita tulis 3 pangkat 2 dikali b pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu kita jabarkan lagi, 2 kali 2. Nah, a pangkat 2 kan a kali a. Berarti kita bisa pasangkan nih, 2a kali 2a. Nah, 2a ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk pangkat. Menjadi 2a tutup kurung pangkat 2. Yang 9b kuadrat ini kita gabungkan, yaitu 3b dikali 3b ya. Berarti 3b nya ada 2, berarti 3b pangkat 2. Teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke bentuk yang ketiga, yaitu bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, bisa kita lakukan dengan cara mencari bilangan real yang mana jika dikalikan, hasilnya adalah c, dan jika kita jumlahkan, hasilnya adalah b. Bentuk umum dari pemfaktorannya seperti ini ya, x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan x plus m dikali x plus n, di mana m dan n adalah bilangan real dengan m dikali n sama dengan c dan m ditambah n sama dengan b. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Soal yang kedua yaitu x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Soal yang terakhir adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Kita jawab satu persatu ya. Kita jawab yang A dulu nih, yang pertama ya. Nah, kita tulis soalnya, lalu kita tentukan yang mana yang A, yang mana yang B. Ya, betul. Yang A adalah 1, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 6. Nah, tadi kita ketahui bahwa M dikali N adalah C, berarti kita tulis M dikali N sama dengan 6, karena C-nya adalah 6. Lalu M ditambah N adalah 5, karena B-nya, M tambah N kan sama dengan B, B-nya adalah 5. Nah,
sekarang kita cari berapa yang dikali berapa hasilnya 6, berapa ditambah berapa hasilnya adalah 5. Kita lihat. Nah, perkalian berapa aja sih yang bisa menghasilkan 6? 1 dikali 6 ya. Lalu 2 dikali 3 bisa juga. Min 1 dikali min 6 bisa. 2 dikali min 3 juga bisa. Nah, dari keempat ini mana yang jika dijumlahkan angkanya menghasilkan 5? Yang menghasilkan 5 adalah 2 dikali 3, berarti M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 3. Nah, M-nya kan adalah 2, N-nya adalah 3. Kalau misalkan tukeran nih, M-nya adalah 3, N-nya 2, itu juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nah, berarti X plus M dikali X plus N itu adalah X plus 3 dikali X plus 2, atau X plus 2 dikali X plus 3, juga sama aja. Nah, ini merupakan faktorisasi dari X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Kita kerjakan soal yang kedua, yaitu X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Nah, dengan A-nya ini adalah 1, B-nya adalah min 6, dan C-nya adalah 9. Lalu kita tulis M dikali N sama dengan 9, M ditambah N sama dengan min 6. Berarti kita harus cari nih, berapa dikali berapa hasilnya 9, berapa dikali berapa hasilnya adalah min 6. Nah, 9 itu bisa min 1 kali min 9, bisa min 3 kali min 3, bisa 1 kali 9, bisa 3 kali 3. Tinggal kita tentukan mana yang menghasilkan min 6. Nah, di sini kita lihat yang menghasilkan min 6 adalah min 3 dikali min 3. Berarti M-nya adalah min 3, N-nya juga min 3. Nah, berarti penjabaran dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan X plus M dikali X plus N. Berarti faktorisasinya adalah X min 3 dikali X min 3. Bisa kita lebih sederhanakan lagi menjadi X min 3 pangkat 2. Sekarang adalah soal yang ketiga, atau soal yang terakhir di materi pemfaktoran aljabar. Harus tetap semangat ya teman-teman. Nah, soal yang terakhir yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Seperti biasa, kita tulis lagi. Nah, dengan A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 1. Lalu, kita tulis M dikali N sama dengan 1, M ditambah N sama dengan 2. Berarti kita harus mencari faktor berapa aja yang dikaliin yang bisa menghasilkan 1. Nah, bisa min 1 kali min 1, bisa 1 kali 1. Nah, sudah kita dapatkan, tinggal kita tentukan yang mana yang bisa menghasilkan positif 2. Ya, 1 dikali 1 ya. Berarti M-nya 1, N-nya juga 1. Maka kita dapatkan faktorisasinya yaitu X plus 1 dikali X plus 1. Bisa kita lebih sederhanakan lagi menjadi X plus 1 pangkat 2. Materi selanjutnya yaitu mengenai pecahan aljabar yang akan disampaikan oleh Kak Desli. Halo teman-teman semua, balik lagi nih sama Kak Desli. Sekarang teman-teman udah masuk di sesi yang ke-8, dimana sekarang ini teman-teman bakal belajar tentang pecahan aljabar. Nah, pecahan aljabar. Ngomong-ngomong tentang pecahan aljabar, ada yang udah tahu belum sih apa itu pecahan aljabar? Mau pada tahu nggak? Pasti pada mau kan? Nah, kita langsung aja yuk ke video pembahasannya. Oke teman-teman, sekarang kita bakal ngebahas tentang pecahan aljabar. Kalau misalkan teman-teman ingat, dulu itu ada pecahan biasa, atau dulu teman-teman juga pernah belajar tentang pecahan. Nah, pecahan aljabar ini itu tuh umumnya sama aja kayak pecahan biasa gitu. Cuman yang ngebedainnya itu dari segi bentuknya.
kalau teman-teman lihat nih di sini. Nah, jadi untuk bentuk pecahan biasa itu ada 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, dan sebagainya. Sedangkan untuk dibentuk pecahan aljabar ada 4/A, 6/Y, 7/X, 5/B gitu. Bisa terlihat banget gitu kan ya si perbedaannya. Nah, perbedaannya itu bisa teman-teman lihat kalau di pecahan biasa itu nggak ada variabelnya, sedangkan di pecahan aljabar itu ada variabelnya. Nah, itu dia untuk perbedaannya. Kalau untuk kesamaannya, Kak, ada nggak sih kesamaan dari pecahan biasa dan pecahan aljabar? Jadi, kalau teman-teman ingat, dulu tuh pecahan biasa tuh ada operasi-operasi di dalamnya, kayak operasi-operasi bilangan gitu. Kayak operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di pecahan aljabar juga itu ada operasi di dalamnya, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi sama-sama aja gitu kayak pecahan biasa. Nah, misalkan ada yang nanya nih, untuk cara ngitungnya Kak itu sama aja atau beda? Nah, kalau teman-teman pengen tahu, kita langsung aja bahas operasi bilangan dalam pecahan aljabar. Yuk. Oke teman-teman, kita masuk ke operasi bilangan yang pertama, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan aljabar. Nah, kalau teman-teman ingat, dalam pecahan biasa itu kita tuh kalau mau menjumlahkan atau mengurangkan itu harus disamakan dulu kan penyebutnya. Nah, dalam pecahan aljabar juga sama demikian. Jadi, ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan pecahannya, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya yuk. Oke, jadi di sini kakak udah punya satu bentuk pecahan aljabar yang bakal kita bahas. Nah, di sini kan ada 2x/4 dikurangi x/4. Nah, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan itu kan harus disamakan dulu ya penyebutnya sebelum kita melakukan operasi baik penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita lihat di sini nih, 2x/4 penyebutnya 4. x/4 penyebutnya 4. Berarti ini udah sama, ya nggak sih? Sama kan? Sama-sama 4. Kalau misalkan penyebutnya udah sama, kita tinggal langsung aja dikurangin si pembilangnya. Kita tulis di sini 4. Tulis lagi 2x min atau dikurangi x. Nah, x di sini sama aja itu kayak x ini punya koefisien 1 gitu ya, min 1. Nah, kenapa nggak ditulis satunya? Karena 1 dikali x itu kan x gitu, jadi cukup dituliskan x. Tapi kalau misalkan teman-teman masih belum paham atau masih pusing untuk melakukan operasinya, boleh ditulis dulu misalkan kayak gini 1. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kita langsung lakukan saja operasi pengurangannya. 2x dikurangi 1x atau 2x dikurangi x. 2 dikurangi 1 kan 1. 1 nih. X-nya sama kan, berarti tinggal tulis lagi x-nya. Per 4. Atau sama aja dengan x per 4. Nah, ini dia hasilnya. Jadi 2x/4 dikurangi x/4 adalah x/4. Oke, sekarang kita udah masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu di sini ada bentuk pecahan aljabar 2/4p ditambah 5/2p. Ingat, kalau misalkan operasi penjumlahan atau pengurangan itu harus disamakan dulu penyebutnya. Kita lihat nih, di sini penyebutnya 4p, sedangkan di satunya lagi tuh penyebutnya 2p. Jadi ini tidak sama. Berarti kalau belum sama kayak gitu, kita cari KPK-nya. Kita cari di sini ya.
KPK dari koefisiennya. Nih lihat nih. Di sini koefisiennya 4. Di sini koefisiennya 2. Berarti kita cari KPK dari 4 dan 2. Nah, kelipatan 4 itu ada 4, terus 8, 12, 16, dan seterusnya gitu ya. Terus ada kelipatan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 4 dan 2 ini kita cari nih yang sama. Sini ada 4 sama 4. Terus ada 8 sama 8. Nah, dari kedua bilangan yang sama tersebut, kita cari yang paling terkecil. Dari 4 dan 8, 4 dan 8 yang paling kecil kan 4. Berarti KPK-nya itu adalah 4. Kalau kita udah dapat KPK-nya, kita tinggal ini tambahin aja atau lakukan operasi penjumlahan. Berarti isinya penyebutnya itu 4. Ini kan sama-sama P ya variabelnya. Berarti 4P. 4P dibagi 4P itu hasilnya 1. 1 dikali 2, 2. Ditambah 4P dibagi 2P itu 2. 2 dikali 5, 10. Berarti hasilnya tinggal tambahin. 2 ditambah 10 itu 12 per 4P. Kalau teman-teman lihat di sini masih bisa kita sederhanain. Karena kalau kita lihat dari faktor 12 sama 4, kita bagi 4, yang bawahnya juga kita bagi 4, sehingga hasilnya 12 dibagi 4 itu 3, 4P dibagi 4 itu 4 bagi 4 kan 1 ya, berarti 1P atau P gitu. Nah, jadi hasilnya 3 per P. Ini dia hasilnya teman-teman. Jadi hasil dari 2 per 4P ditambah 5 per 2P itu adalah 3 per P. Oke teman-teman, itu dia contoh dari operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Gimana? Pasti gampang banget kan? Soalnya ini tuh udah pernah dipelajarin dulu. Jadi pasti teman-teman masih ada nih bayangan-bayangan kayak, oh iya dulu pernah nih belajar ini gitu. Jadi nggak susah kan teman-teman? Nah, setelah dari operasi penjumlahan dan pengurangan, kita bakal masuk ke operasi perkalian dalam pecahan aljabar. Nah, yang kayak gimana sih operasi perkalian dalam pecahan aljabar? Jadi, dalam operasi perkalian pecahan aljabar itu ada rumusnya gitu. Rumusnya sama kayak pecahan biasa, yaitu rumusnya ini dia. Nah, teman-teman cukup ingat rumus itu aja ya. Jadi nanti kita tinggal kaliin penyebut dengan penyebut atau pembilang dengan pembilang. Nah, kita langsung masuk aja yuk ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke contoh. Nah, contoh dari operasi perkalian pecahan aljabar itu kayak gimana? Jadi di sini udah ada pecahan aljabar 4 per X dikali 3 per X. Nah, inget tadi rumusnya A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Teman-teman harus ingat ini. Nah, sekarang tinggal kita kaliin aja kalau kayak gitu. 4 dikali 3 ya. Tulis di sini. 4 dikali 3 per X dikali
X. Ini kakak kasih kurung ya, biar temen-temen gak pusing ngebedain X dan simbol kali gitu. 4 dikali 3 itu 12. 12 per X dikali X itu hasilnya X kuadrat. Karena kalau teman-teman ingat, ya, A dikali A sama dengan A pangkat 2. Nah, kayak gini. Oke, berarti hasil dari 4 per X dikali 3 per X itu adalah 12 per X kuadrat. Oke, kita udah masuk ke soal yang kedua. Nih, soalnya bentuknya berbeda dari yang sebelumnya. Di sini ada 3 plus X dikali 3 plus X per 7 dikali 2 per X. Nah, ini kalau kayak gini gimana nih Kak cara ngejawabnya? Pertama, kita tetap harus ingat ya, ini rumusnya nih. Berarti kita kaliin dulu yang atasnya nih. Kayak gini. 3 plus X dikali 2. Terus sama aja kayak 3 dikali 2 ditambah X dikali 2. Berarti kita kaliin dulu 3 kali 2 itu 6 ditambah X dikali 2, 2X. Berarti 3 plus X dikali 2 itu hasilnya 6 plus 2X. Yang ini. Langsung aja kita tulis di sini. 6 plus 2X per 7 dikali X. 7X. Oke teman-teman, itu dia contoh soal dari perkalian pecahan aljabar. Gimana? Gampang banget kan? Pasti masih pada ingat kan yang dulu-dulu gitu. Jadi, masih ingat nih aku nih Kak gitu. Jadi gampang gitu. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke operasi pembagian dalam pecahan aljabar. Sama juga nggak sih Kak sama pecahan-pecahan, sama operasi-operasi yang lain? Sama-sama aja gitu. Kalau teman-teman masih ingat, di pembagian ini tuh ada rumusnya. Nah, jadi si rumusnya itu adalah A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Sehingga hasilnya AD per BC gitu. Jadi, kalau di pembagian itu, kita harus mengubah dulu bentuknya menjadi operasi perkalian gitu. Nanti dengan cara membalikan gitu, penyebut jadi pembilang jadi penyebut, tapi yang dibalikan itu hanya pecahan pembaginya gitu ya. Nah, kayak gimana sih Kak soalnya kalau misalkan operasi pembagian? Yuk kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke contoh soal yang pertama dari operasi pembagian pecahan aljabar. Di sini udah ada satu soal, yaitu bentuk pecahan aljabarnya 20 per X dibagi 2 per X. Teman-teman harus ingat rumus yang tadi. Kalau misalkan A per B dibagi C per D, itu harus kita ubah dulu C per D-nya menjadi D per C gitu. Dan operasinya jadi perkalian gitu. Sehingga ntar hasilnya AD per BC. Teman-teman jangan sampai lupa rumus ini. Nah, kalau gitu sekarang kita aplikasikan ke soal berikut. Berarti kita tinggal ubah dulu ya. 20 per X dikali, kita balikin, X per 2. Kita kaliin sekarang. 20 dikali X, 20X per X kali 2, 2X. Kalau teman-teman lihat di sini 20 itu bisa dibagi 2. Dan ini sama-sama punya variabel X. Jadi kita tinggal bagi aja langsung.
20 dibagi 2 itu 20 dibagi 2 itu 10. X dibagi X 1. 10 dikali 1 berarti 10. Jadi hasil dari 20 per X dibagi 2 per X itu adalah 10. Oke, sekarang udah soal yang kedua. Aduh, maaf, belum ubah 2. Nah, 2P per 5 dibagi 10 berarti 10-nya kita harus ubah dulu ke bentuk pecahan. 10 itu sama kayak 10 per 1. Berarti sekarang tinggal kita ubah aja. Kayak rumus gini. Jadi 2P per 5 dikali, balikin. Jadi 1 per 10. Nah, kalau udah kayak gitu, udah bentuknya jadi perkalian gini, tinggal kita kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2P dikali 1, 2P per 5 dikali 10, 5 dikali 10 atau 10 dikali 5 ya, sama aja. 5 kali 0, 0, 5 kali 1, 5, hasilnya 50. Jadi kita tulis di sini 50. Nah, ternyata kalau kita lihat dari faktor 2 dan 50, itu bisa loh kita sederhanakan dengan dibagi 2. Sehingga hasilnya itu 2 dibagi 2 itu 1. 2P dibagi 2 itu 1P atau P per 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 itu berapa coba? Benar, 25. Jadi hasil dari 2P per 5 dibagi 10 itu P per 25. Oke teman-teman, itu dia contoh soal dari operasi pembagian pecahan aljabar. Gimana nih? Pasti gampang kan? Sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Gampang banget. Aku yakin teman-teman di rumah pasti pada bisa nih ngikutin pembahasannya. Nah, setelah kita belajar nih tadi ya, dari pengenalan aljabar sampai tadi yang terakhir ada pecahan aljabar. Gimana nih teman-teman? Pasti udah pada paham kan? Kalau misalkan teman-teman belum paham, teman-teman bisa di rewind atau diulangin lagi video-videonya yang sebelumnya supaya teman-teman lebih paham lagi. Nah, kakak punya tips nih, gimana sih caranya kak kalau misalkan kita pengen cepet paham sama materi matematika. Nah, caranya itu dengan latihan soal. Maka dari itu, di sini kakak sama teman-teman kakak yang lain udah nyiapin latihan soal buat teman-teman di rumah. Nanti setelah ini bakalan ditayangin. Jadi teman-teman nanti bisa capture atau screenshot aja. Setelah di screenshot, nanti teman-teman bisa kerjain di rumah nih sebagai latihan soal. Terus isi semampu teman-teman. Kalau misalkan nanti ada yang masih belum ngerti, nggak apa-apa. Kalau ada yang ngerti, alhamdulillah gitu. Berarti kalau ada yang belum ngerti, teman-teman harus belajar lagi. Nah, setelah teman-teman isi, misalkan teman-teman nggak yakin sama isinya atau sama jawabannya, tenang aja, kakak di sini udah punya pembahasannya. Nanti teman-teman bisa buka description box di bawah. Terus di situ bakal ada link dokumen dan teman-teman bisa akses dan download dokumennya. Di situ akan ada pembahasan dari soal yang akan diberikan nanti. Yuk kita langsung aja ke latihan soal. Oke teman-teman, itu dia latihan soalnya. Jangan lupa dikerjain ya. Karena kalau misalnya teman-teman sering berlatih, pasti hasilnya juga memuaskan. Nah, mungkin latihan soal tadi juga sebagai akhir dari video materi aljabar ini. Nah, kakak sangat apresiasi untuk teman-teman semua yang udah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk adik-adik semua. Mungkin sekian dari kakak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya kecepatan atau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.